Renat Kasali menulis sebuah buku yang di buku itu ternyata dia sebutkan bahwa yang manusia yang biasa ngedrift dirinya sendiri itu memang cuma 2% saja. Di stasiun televisi nasional, di depan saya para rektor dan pejabat pendidikan, saya tunjuk langsung, dan itu saya langsung disomasi. Nama saya Bagus Tabarensyah Putra dari Universitas Pajajaran, aslinya dari Bandung. Jadi saya punya pertanyaan, terutama untuk Pak Guru Gembul dan Pak Bima. Jadi ini mah dari standpoint masyarakat dan standpoint mahasiswa gitu. Salah satu unsur metodologi dalam reformasi adalah berani berbicara tentang apa yang kita pikirkan, berani mengkritik pemerintah, lingkungan komunitas dan teman-teman kita sendiri gitu. Tetapi di saat kita ingin mengkritik selalu ada perasaan takut atas efek dari perkataan-perkataan kita. Misal gitu, dari selevel orang yang berani berbicara, misal Pak Rocky Gerung gitu, kita ambil contohnya. Pak Guru pernah berbicara, Pak Rocky Gerung itu berani ngomong di depan, berani mengkritik pemerintah, berani dengan retorika yang nakalnya itu karena memiliki tim backingan di belakangnya yang melindungi dia dari ancaman-ancaman lawan-lawannya itu. Jadi pertanyaan saya Pak sebenarnya tuh dari standpoint konten kreator, dari standpoint wali kota, seberbahaya apa sih Pak ancaman ini? Dalam bentuk apa sih Pak ancaman ini? Dan bagaimana cara menghindari dan melawan ancaman-ancaman ini? Terima kasih Bapak. Tepuk tangan yang meriah dari Universitas Pajajaran. Meriah kan? Prodi pemasaran digital. Oh, prodi pemasaran digital. Itu melek politik juga ya. Ya, kita kumpulkan dulu 3 pertanyaan ya. Ya, lanjutin yang baju putih. Ya, boleh kalau mau ke depan sok sini biar biasa lebih dekat. Boleh? Boleh. Izin perkenalkan diri, saya dari Universitas Pajajaran juga. Saya pertanyaannya gini Pak, apa ya? Mungkin tadi salah satu bentuk afirmasi positif gitu ya. Dimana kita kalau memikirkan sesuatu, kalau maka itu kemungkinan terwujud gitu. Nah, sementara kita di dunia ada mimpi Indonesia Emas 2045, yang dimana dengan situasi kondisi pada saat ini kita itu udah mulai pesimis apakah Indonesia Emas 45 itu akan terwujud atau enggak. Nah, harapan dari Bapak sendiri, Pak Gubernur ya khususnya, tadi saya agak sedikit menyinggung terkait afirmasi positif itu ya, implementasinya. Apakah sosok seperti apa sih pemuda yang diharapkan yang bisa mendriver kita menuju Indonesia Emas 2045? Mungkin yang pertanyaan kedua kepada Pak Maaf, izin bertanya, Bapak kan sebelumnya sebagai seorang akademisi, gimana sih momen apa, faktor apa yang membuat Bapak akhirnya mau sebagai seorang praktisi gitu ya? Karena kan kalau kita bandingkan gitu antara akademisi dan praktisi, resikonya itu lebih banyak sebagai seorang praktisi gitu kan, langsung terjun pasti resikonya lebih tinggi. Mungkin seperti itu. Ya, satu lagi sesi pertama. Nah, yang itu tuh yang jaket hijau deh kayaknya. Hijau itu. Itu hijau army. Kalau dari sini hijau army kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Faisal. Saya anggota dari Pemuda Pengawas Pendidikan Publik. Pertama, saya sepakati yang disampaikan oleh Ibu bahwa kemudian pemuda atau mahasiswa juga harus punya planning ke depan akan seperti apa. Karena saat ini banyak generasi yang mungkin pada zaman saya kuliah juga asal kuliah atau sudah pulang harus kemudian punya banyak tujuan yang dia target agar nantinya nggak jadi birokrasi yang pemalas tadi yang jelasin sama benar ya. Mungkin pertanyaannya yang pertama kita membahas tentang reformasi birokrasi. Pertama, siapa yang bisa melakukan itu pertama. Kedua, saya ingin dijawab oleh Kang Cecep juga sama Kang Bima. Kemudian tata cara untuk melakukan reformasi birokrasi seperti apa?
tadi dilihatkan sama Pak Gubernur, kemudian ada banyak ASN yang di grupnya itu cuma membahas tentang bagaimana dia untuk dapat perpindahan dari honorer menjadi ASN, tidak membahas bagaimana kemudian kurikulum pendidikan itu seperti apa. Nah, itu menjadi pertanyaan inti saya. Yang pertama tadi, siapa yang bisa mengkaji tentang birokrasi? Yang kedua, tata caranya seperti apa untuk melanggar reformasi birokrasi? Langkah-langkahnya seperti apa? Oke, itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, 3 pertanyaan sudah disampaikan oleh para peserta. Tadi yang pertama dari Universitas Pajajaran, tadi soal kurikulum, kemudian ada juga mungkin mau berteriak juga, gimana nih? Takut saya gitu ya. Kalau kayak Pak Guru Guru tadi sudah bilang belum deh? Kalau kayak Pak Guru Guru tadi, adek mau speak up gitu, udah mulai ada rasa-rasa berani dikit belum? Berani, cuma takut kecil ya. Oke, ya sudah ya, kita tanyakan saja langsung ya ke narasumber ya. Ini bagaimana nih? Pertanyaan yang pertama silakan Pak Guru Guru dulu. Terima kasih Bu Moderator. Pertanyaan pertama yang diajukan kepada saya itu adalah gimana caranya berani berhadapan dengan yang seperti itu. Kan paroki saja ada backingnya, dan itu mengutip kata saya, ini kata saya pernah itu cuman ngomong via internal aja, kenapa? Jangan-jangan dia orang dalam saya. Paroki memang pemberani dan memang ada backingnya, dan backingnya memang saya kenali ya cukup kuat. Ada pengusaha kaya, ada mantan presiden dan lain sebagainya. Tapi yang paling menentukan keberanian beliau sebenarnya bukan backingnya itu, adalah beliaunya sendiri. Jadi beliaunya maju, baru backingnya muncul. Di mana-mana kondisinya seperti itu. Jadi si backing itu juga nggak akan berani nge-backing kalau orang yang di-backinginnya itu nggak berani tampil ke depan, kan begitu. Jadi si backing itu nungguan siapa yang mau berani. Oh, kalau berani ngelawan dia, oh yaudah saya ikuti di belakangnya, kan gitu. Jadi sebenarnya backing itu unsur di belakang. Tapi lalu bagaimana? Saya jelasin begini, Baraya. Ya kayak lagi kontennya Pak Baraya. Ketika saya mengkritik institusi dan instansi pendidikan di Indonesia, apa yang saya lakukan bukan hanya di video. Ketika saya punya kesempatan bertemu langsung di stasiun televisi nasional, di depan saya para rektor dan pejabat pendidikan, saya tunjuk langsung, dan itu saya langsung disomasi. Saya katakan pada waktu itu, saya siap masuk pengadilan, asal debat publik dulu. Dan pas debat publik ya kita lihat hasilnya seperti apa. Jadi ternyata mereka tidak siap. Itu poinnya pertama. Ternyata mereka tidak siap dengan argumentasi saya, sedangkan saya sangat siap dengan kemungkinan argumentasi yang mereka ajukan. Jadi ada mitigasi di sana. Sekarang ada kejadian lagi, belum kejadian sebenarnya, tapi sudah ada. Ada tantangan debat dari Rabita Alawiyah soal nasab Balawi. Dan semua undangan, gak ada yang hadir kecuali saya. Saya bilang ke mereka bahwa saya akan datang. Kenapa seperti itu? Padahal semua teman-teman saya, semua keluarga saya, dan ada ribuan chat di saya yang mengatakan jangan datang pada debat nasab itu karena khawatir dipersekusi. Oh, saya yakin bahwa argumentasi saya cukup kuat untuk melawan mereka semua. Saya pikir mau keroyokan juga tidak apa-apa, saya tidak takut. Dari 2 kasus yang pribadi hanya pada saya, dan ini pengalaman saya, apa yang sebenarnya membuat saya berani, sebenarnya bukan benar-benar karena saya berani. Jadi misal gini, kalau saya ada di tengah rel kereta api, kemudian ada kereta melaju dengan kecepatan tinggi, semakin mendekat ke saya dengan kecepatan 100 km per jam, apakah saya tetap akan berani ada di situ? Konyol, gila aja orang yang ada di situ. Yang mungkin bisa terjadi itu adalah ketika saya memiliki kekuatan Superman dan ada kereta yang ada mendekat ke saya, maka saya akan berani. Jadi keberanian itu didasarkan pada kesiapan dan pikiran bahwa saya bisa mengatasi masalah-masalah itu. Dan ketika saya misalkan berhadapan dengan masalah-masalah itu, ternyata simpelnya gini, hal terburuk yang bisa menimpa manusia adalah kematian.
Dan kalau saya berpikir bahwa kalau saya mati saya masuk surga, saya pikir saya tidak takut sama hal-hal yang begitu. Gitu. Bahkan resiko kematian yang paling mengerikan pun kan ternyata tidak ngeri-ngeri amat. Jadi, tapi balik lagi, fokus utama kita itu sebenarnya bukan soal berani atau tidak, tetapi berani atau tidak mempertanggungjawabkan argumentasi-argumentasi kita. Jadi ketika saya misalkan nanti kalau ada kesempatan bertemu dengan Pak Prabowo sebagai presiden, kemudian saya bisa aja mengajukan kritik kepada beliau. Karena apa? Karena saya percaya bahwa beliau adalah manusia, saya juga manusia, beliau butuh dukungan, butuh masukan, butuh saran dan kritik, sama seperti dia juga butuh pujian. Maka saya juga akan melakukan hal yang sama. Ini lebih ringannya beginilah. Bagaimana ceritanya bisa berani seperti itu? Kita bagi dulu, yang dimaksud berani itu apa? A, berani itu tidak takut, atau B, berani itu sebenarnya takut, tapi rasa takut itu kita lawan. Di Indonesia tuh istilah berani itu sebenarnya diksinya agak bingung antara dua definisi yang tadi berbeda itu. Nah, jadi kalau misalkan kita takut, itu sebenarnya adalah alamnya. Tapi untuk menghilangkan rasa takut itu apa? Ketika kita merasa bahwa kita lebih kuat daripada tantangan yang akan kita hadapi. Itu untuk menghadapi definisi takut yang pertama, berani yang pertama. Untuk berhadapan dengan definisi berani yang kedua, maka kita punya visi misi yang cukup memadai agar kita tuh bisa maju ke depan gitu. Ada visi yang ingin kita perjuangkan. Jadi ketika misalkan saya debat soal nasab gitu, kenapa saya terlibat di situ? Saya gak punya kebencian dengan orang-orang yang disebut Habib itu. Banyak teman-teman saya yang Habib. Sampai sekarang saya sering podcast dengan para habaib dan para mukibinnya itu. Saya sering dengan mereka dan sangat terbiasa. Yang ingin saya kritik, yang ingin saya hujat adalah ketika mereka merusak logika manusia, ketika mereka merusak agama manusia, ketika mereka merusak doktrin-doktrin. Jadi karena saya punya visi yang cukup kuat dan memadai untuk itu, maka saya tampil ke depan. Jadi bukan tanpa perhitungan, bukan tanpa pertimbangan, bahkan saya berpikir secara strategis. Jadi misalkan ketika saya menjadi satu-satunya orang yang berani berdebat di Ba'alawi nanti, misalkan di Rabitul Alawiyah, maka saya pikir sayalah satu-satunya yang akan diundang sebagai pahlawan, karena yang lain takut semua. Nah kan itu sebenarnya pertimbangan-pertimbangan strategis. Tapi kenapa itu bisa muncul? Karena saya yakin bahwa saya punya argumentasi yang tidak akan mereka bantah. Nah demikian pun misalkan dengan Rocky Gerung, kenapa dia berani-berani amat? Sebenarnya bukan dia berani-berani amat, perhitungannya sederhana. Kapan dia terakhir kali kelihatan kalah debat? Dan dia juga sadar akan hal itu. Makanya dia sangat berani, karena apa? Karena dia sudah mempersiapkan semua. Jadi dia sudah siap mempertanggungjawabkan semuanya. Sampai diksi-diksi kata per kata yang dia keluarkan, dia lontarkan, itu benar-benar ada dalam perhitungan. Jadi setiap kata dia akan bisa pertanggungjawabkan. Karena apa? Karena dia persiapan. Jadi sekali lagi ya, kita hanya akan bisa berani kalau kita tahu dan merasa bahwa kita cukup kuat untuk berhadapan dengan tantangan yang ada di depan kita. Jadi makanya fokus pada diri kita sendiri, gimana caranya kita berhadapan dengan tantangan itu. Kemudian pertanyaan kedua, terima kasih ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, mana tadi ya? Bagaimana caranya? Oke, pemuda diharapkan mampu mendriver. Ya, gimana cara mendriver? Ya, beli mobil. Bagaimana caranya kita misal meliuk-liukkan masa depan kita, karena tadi disebutkan, saya bilang tidak mungkin ada itu sebenarnya bukan afirmasi positif apa segala rupa, istilah-istilah itu bukan. Itu sebenarnya adalah psikologi ekonomi sederhana. Jadi gini, siapa di sini yang bercita-cita? Oke, saya tanya gini lah ya. Saya tunjuk teteh yang di belakang situ, nah yang lagi makan, maaf ya, saya ganggu sedikit. Gak apa-apa, coba berdiri sedikit. Ya lama banget berdirinya. Iya, oke. Saya mohon maaf, usianya berapa? 23 tahun. Sekarang masih kuliah? Masih kuliah. Oke, pertanyaan saja, di usia 30 tahun berapa penghasilan yang dimiliki? Ya. Oke, silakan duduk dengan hikmat. Oke, apa yang bisa kita dapat dari sana? Beliau, saya mohon maaf ya, bukan merendahkan, tapi beliau tidak merencanakan hidupnya. Kalau misalkan sudah merencanakan hidupnya, di usia tahun sekian bakal jadi apa, dia sudah punya pikiran ke arah sana. Bahkan ketika nanti dia gagal, dia pasti mendekati angka itu.
Karena apa? Karena ketika dia sudah merencanakan, saya nanti di usia 30 akan segitu, maka upaya akan dilaksanakan mulai dari sekarang. Gitu kan? Ketika negara akan 2045 Indonesia akan menjadi negara emas dengan karakteristik gini, ekonomi ketujuh terbaik di dunia, terbesar di dunia, bla 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 bla. Dari sini kita langkah-langkah ke depannya itu ada gitu. Jadi ini bukan masalah psikologis, ini adalah masalah. Jadi ini bukan masalah motivasi kita untuk bukan, tapi ini adalah perhitungan sederhana. Jadi kalau ada orang yang pengen duit 1 miliar, pikirkan duit 1 miliar itu akan direncanakan akan dipakai buat apa. Kalau kita sudah tahu akan dipakai buat apa, itu akan mendorong kita, itu kan visi, itu akan mendorong kita untuk mewujudkan misi. Dari misi-misi yang terwujud, akan mewujudkan program kerja. Program kerja itulah yang akan menghantarkan kita kepada visi. Jadi, kalau misalkan ditanya tadi, Kang, nikah usia berapa? Pengennya 30. Wah, mantap. Pengennya 30, itu terencana. Nanti saya punya anak kayak gimana, dididik dengan cara seperti apa. Cara ngedrift kehidupan diri kita sendiri adalah dengan seperti itu. Merencanakan apa yang akan kita lakukan di masa depan. Bahkan ketika masa depan itu gelap, karena Mama Loren udah meninggal, kita tetap harus merencanakan masa depan itu seperti apa gitu. Nah, jadi kalau misalkan nanti diharapkan mahasiswa yang bisa yang seperti itu, yang setiap orang dari mereka berpikir tentang apa yang akan dilakukan di masa depan. Sebenarnya yang tadi saya katakan bolak-balik aja di situ. Jadi misalkan kayak tadi mahasiswa atau siswa ke kelas, mereka nggak merencanakan apapun, ya kan? Yang menerima tugas mereka nggak merencanakan apapun. Apa-apa mereka nggak merencanakan apapun, hidupnya didrift oleh orang lain, diatur sama orang lain. Nah itulah yang akhirnya menghancurkan. Makanya mulai dari hal yang sederhana, kita rencanakan. Tapi luar biasanya apa? Pak Renat Kasalib menulis sebuah buku, yang di buku itu ternyata dia sebutkan bahwa yang manusia yang biasa ngedrift dirinya sendiri itu memang cuma 2% saja dari total populasi. Artinya apa? Ya 2% itulah yang akan menjadi pemimpin. Jadi misalkan bapak-bapak yang ada di belakang saya dan di depan Akang Teteh yang ada di sini, itu terbukti sebenarnya adalah orang yang mampu ngedrift dirinya sendiri. Kenapa? Jadi pemimpin. Makanya dimanapun di seluruh dunia sepanjang sejarah, struktur sosial manusia selalu piramid. Yang atas itu dikit, ditopang sama yang bawah-bawah. Itu pasti. Karena apa? Karena yang mampu ngedrift diri sendiri itu jumlahnya sangat sedikit. Catatannya katanya cuma 2%. Dari 2% itu mereka akan baku hantam, bersengketa terus-terusan seperti yang diceritakan oleh Pak Bima tadi. Setelah bersengketa mereka akan menunjukkan siapa yang ada di paling atas, siapa yang memiliki otoritas paling tinggi. Tapi itu dimulai dari mendrive dirinya sendiri. Ada pertanyaan lagi buat saya tadi? Ada nggak? Udah? Oh sudah. Oke, terima kasih ya atas pertanyaannya.